Buat kalian yang suka dengan novel kekuatan Harvey York untuk bangkit, dan penasaran dengan kelengkapan ceritanya, dan masih banyak lagi novel-novel menarik lainnya, kalian bisa langsung download aplikasi Good Novel di Play Store atau App Store. Jangan lupa, bantu kami dengan cara like, share, dan subscribe. Terima kasih. Bab 106. Setelah berjalan keluar dari villa, Harvey York memutar nomor sekali lagi. Kali ini, panggilan itu dijawab dengan sangat cepat. Di sisi lain, Yvonne Xavier menjawab dengan nada minta maaf, "Tuan York, saya baru saja berada di parkir bawah tanah, ponsel saya tidak memiliki sinyal." "Tidak apa-apa, kamu bisa datang dan menjemputku sekarang," kata Harvey dengan tenang. Karena dia tidak punya tempat untuk pergi malam ini, alangkah baiknya jika dia pergi beristirahat di kantor. "Hah. Baiklah, di mana Anda, Tuan York?" "Aku akan segera ke sana," Yvonne jelas terpana untuk sementara waktu, tetapi dia dengan cepat membuka mulutnya dan menjawab. Harvey memberi tahu alamatnya sebelum menutup telepon. Dalam waktu kurang dari 10 menit, sebuah Ferrari merah berhenti di sisi Harvey dan jendela mobil diturunkan. Tidak tahu sejak kapan Yvonne berganti pakaian dengan atasan jaket kulit dan rok mini, dia memandang Harvey dengan malu-malu dan berkata, "Tuan York, saya akan pergi berkendara ketika Anda menelepon saya, jadi saya tidak bisa berubah waktu." "Tidak apa-apa, apakah saya mengganggu waktu pribadi Anda?" kata Harvey. "Tidak, itu tugas saya untuk melayani Anda 24 jam sehari, Tuan York." Yvonne segera turun dari mobil dan berjalan ke kursi penumpang sebelum membantu Harvey membuka pintu. Harvey terdiam saat melihat adegan itu. Jika ada orang yang melihat ini, ia akan beranggapan seorang pria terus. Seketika, Ferrari itu dinyalakan dan melaju dengan gemuruh. Di dalam mobil, Yvonne memegang kemudi dengan kedua tangan dan bertanya dengan gugup, "Tuan York, kemana kamu akan pergi?" Harvey awalnya ingin langsung pergi ke kantor, tetapi dia tiba-tiba memikirkan kejadian itu sekarang. Dia secara tidak sengaja bertanya, "Wendy Sorel datang ke Villa Zimmer untuk mengembalikan beberapa barang, apa yang kamu lakukan di Villa Zimmer?" Yvonne berkata dengan canggung, "Tuan York, Wendy takut statusnya tidak cukup tinggi dan Zimmer akan menolak jika dia mengembalikan barang-barang itu, jadi dia meminta saya untuk menjadi saksinya. Karena dia adalah karyawan perusahaan kami dan teman Anda dari universitas, tidak pantas bagi saya untuk menolak permintaannya." Tapi Zack Zimmer itu terlalu tidak tahu malu. Dia bahkan melamar Wendy, dia pikir dia siapa? Dia seharusnya melihat dirinya sendiri di cermin. Setelah menyelesaikan kalimatnya, Yvonne menyadari bahwa dia telah berbicara di luar garis. Dia tidak bisa membantu tetapi menjulurkan lidah kecilnya yang lucu. Harvey tertegun untuk sementara ketika dia mendengar itu. Ini benar-benar berbeda dari kepribadian Yvonne yang biasa. Namun, dia merasa sisi Yvonne ini seperti gadis di sebelahnya. Yang biasa agak duniawi. "Ngomong-ngomong, apa yang terjadi dengan keluarga-keluarga lain malam ini?" Harvey bertanya. "Mereka adalah keluarga yang investasinya Anda batalkan, Tuan York. Tetapi investasi itu merugi, itu benar untuk menghentikan kerugian tepat waktu," kata Yvonne. "Jika mereka masih mencarimu di masa depan, minta saja mereka untuk langsung memanggilku." Harvey berpikir sejenak dan merasa tidak baik membiarkan Yvonne menanggung stres sepanjang waktu. Dengan mengingat hal itu, dia berkata, "Carikan saya telepon baru dan nomor baru." "Baiklah, Tuan York." Yvonne sedikit mengangguk dan mengantar Harvey ke area perbelanjaan paling mewah di Newham secepat angin. Area perbelanjaan yang mengesankan ini adalah tempat Harvey dan Mandy Zimmer pergi sore ini. Namun, itu tampak lebih spektakuler di malam hari. Ada banyak orang di jalan pejalan kaki. Banyak mata tertarik pada Ferrari Yvonne saat berhenti untuk parkir. "Lihat. Ini adalah Ferrari 488, dan terlebih lagi, ini edisi terbatas, harganya harus beberapa juta. Mobil yang sangat indah." Saya bertanya-tanya CEO mana yang membawa istri kecilnya keluar untuk berbelanja lagi. "Ya, aku sangat cemburu pada mereka." Mata banyak gadis menyala.
Namun ketika mereka melihat seorang pria miskin turun dari kursi penumpang, dan seorang wanita yang tampak seksi keluar dari kursi pengemudi, sekelompok orang tercengang. Ini, pria simpanan. Parasit kecil yang malang ini tampan, tapi aku tidak berharap dia menjadi pria simpanan. Kerumunan tidak bisa membantu tetapi berbisik setelah terkejut sejenak. Aku bertanya-tanya orang hebat mana yang baru saja tiba, ternyata menantu yang menumpang sepertimu. Pada saat ini, suara jernih sedingin es terdengar dari samping. Harvey tanpa sadar menoleh dan menjadi tidak bisa berkata-kata. Kebetulan sekali. Cecilia Zakari. Anehnya, dia bertemu wanita ini lagi. Memang benar bahwa musuh ditakdirkan untuk bertemu. Di belakangnya, Wyatt Johnson meletakkan tangannya di saku sambil memasang wajah mengejek. Namun, ketika dia melihat lebih dekat pada Yvonne yang berada di samping Harvey dan Ferrari 488 itu, dia masih merasa sedikit cemburu. Pada saat ini, Wyatt sedikit terdiam. Apa yang terjadi dengan menantu ini? Istrinya adalah Dewi, dan sekarang dia turun dari mobil mewah itu. Mungkinkah menjadi pria simpanan juga merupakan pekerjaan teknis? Harvey melirik mereka berdua dan terlalu malas untuk berurusan dengan mereka. Dia bersiap untuk berbalik dan pergi. Namun pada saat ini, Cecilia tidak memiliki niat untuk membiarkannya pergi. Dia tersenyum dingin dan sinis berkata, "Bagus untukmu, Harvey. Baru beberapa jam sejak terakhir kita bertemu, dan Anda sudah bisa duduk di Ferrari." Setelah menyelesaikan kalimatnya, dia melirik Yvonne dan sedikit tertegun. Dia terkejut bahwa Yvonne sangat cantik dan dia memiliki temperamen yang sempurna. Namun, dia tidak sopan padanya dan melanjutkan, "Hei Nyonya, jangan ditipu oleh bocah ini, dia punya istri, dan dia masih hidup menumpang. Dia adalah seorang ahli dalam menjadi pria simpanan." Bab 107. Pada saat ini, Wyatt Johnson yang berada di belakangnya berjalan ke depan dan berkata sambil tersenyum, "Wanita ini terlihat asing. Anda mungkin baru saja datang ke Niumhi belum lama ini. Nona, bagaimana saya harus memanggil Anda? Ada beberapa orang di Niumhi yang suka bermain-main. Anda harus berhati-hati, jangan main-main dengan mereka, mereka sangat menjijikkan. Jika Anda butuh sesuatu, Nona, saya bisa membawa Anda berkeliling area perbelanjaan kami. Saya adalah manajer restoran Northland dan saya sangat akrab dengan area ini." Jelas, Wyatt sangat tertarik pada kecantikan seperti Yvonne Xavier yang juga kebetulan mengendarai Ferrari. Dia tampak seperti dia memiliki status yang luar biasa. Jika dia bisa memukulnya, bukankah dia bisa memiliki kecantikan dan kekayaan? Awalnya, Harvey York tidak ingin mengganggu mereka, tetapi keduanya terlalu menjengkelkan. Dia tidak bisa tidak melirik Wyatt dan berkata, "Hei Johnson, bisakah pelayan restoran sepertimu berhenti membual tentang apa yang tidak kamu miliki? Mengapa orang-orang di sekitarku harus dikaitkan denganmu?" Wajah Wyatt menjadi gelap. Dia tidak menyangka Harvey punya nyali untuk membalas. Pada saat ini, dia berkata dengan dingin, "Harvey, apa yang kamu pura-pura menjadi menantu yang menumpang? Menurut Anda siapa Anda dengan menjadi ahli simpanan? Begitu keindahan ini mengenal Anda, saya pikir Anda tidak bisa lagi terus menjadi manusia." Sambil berbicara, Wyatt melirik Yvonne pada saat bersamaan. Dia terus menekankan pada kata-kata, "terus menjadi manusia." Pada saat ini, Wyatt telah mengkonfirmasi bahwa Harvey adalah pria simpanan, karena Ferrari ini jelas milik Yvonne. Adapun hubungan Harvey dan Yvonne, tidak perlu memikirkannya. Dengan melihat senyum dingin di wajah Harvey, Wyatt melanjutkan, "Harvey, kamu luar biasa. Setelah menjadi menantu yang menumpang di keluarga Zimmer selama 3 tahun dan bersedia menjadi pria simpanan, Anda masih bisa memukul wanita kaya. Orang seperti Anda membawa malu untuk semua orang. Pada saat ini, cukup banyak orang datang untuk menonton kesenangan. Mereka sudah cemburu padanya karena dia memiliki acar dan kecantikan seperti itu." Ketika mereka mendengar kata-kata Wyatt, banyak orang memanas. "Hahaha, saya pikir dia adalah CEO sebuah perusahaan.
Saya tidak percaya bahwa dia sebenarnya adalah menantu yang menumpang. Tidak heran dia berpakaian buruk. Saya masih berpikir bahwa siapa yang bisa menjadi CEO yang rendah hati, puff. Dia benar-benar tak tahu malu, seorang pria yang hidup seperti ini dapat dianggap sebagai teladan. Jangan menyebutkannya, menjadi pria simpanan di rumah sambil memukul gadis kaya di luar, ini bukan sesuatu yang bisa dilakukan orang normal. Ini disebut pria simpanan, raja pria simpanan. Gosip itu terus terdengar, dan wajah Harvey semakin gelap. Wyatt hanya mengerikan, dia bahkan tidak dekat dengannya, apa niat sebenarnya baginya untuk main-main dengannya seperti itu. Sementara itu, Yvonne sangat marah, wajahnya yang sempurna dipenuhi rasa dingin. Berdasarkan kepribadiannya, dia hanya bisa menertawakannya ketika dia dihina atau difitnah seolah-olah itu bukan apa-apa. Tetapi ketika dia melihat bajingan ini memprovokasi CEO-nya di depannya, Yvonne menjadi marah. Ketika Wyatt hendak melanjutkan, Yvonne sudah melangkah di depan Wyatt dengan kakinya yang panjang. Pada saat ini, mata hampir semua orang berkumpul ke Yvonne. Dia sangat cantik. Apa yang dia coba lakukan? Hoti. Wyatt memasang tatapan sopan di wajahnya. Apakah Anda baru tahu bahwa gigolo ini adalah pria simpanan dan menantu yang menumpang? Tidak apa-apa, Anda tidak perlu berterima kasih kepada saya, kebahagiaan terletak pada memberikan bantuan kepada orang lain. Melihat Yvonne seksi yang memiliki sedikit rasa dingin di wajahnya yang sempurna, Wyatt sangat senang sampai-sampai hatinya bergetar. Oh Tuhan, betapa beruntungnya dia bisa berbicara dengan seorang dewi seperti dia. Jika dia bisa memiliki kesempatan untuk mendekatinya malam ini. Wyatt tampaknya bisa melihat Cupid memberinya kesempatan emas sekali lagi. Tampar. Namun, ketika Wyatt baru saja menyelesaikan kalimatnya, Yvonne melemparkan tamparan keras di wajahnya tanpa peringatan. Pipi kirinya sudah bengkak karena pemukulan Zayn Lewis, sekarang, Yvonne memberinya tamparan lagi. Itu adalah keseimbangan antara kedua pipi, luar biasa. Splash. Pukulan tajam dan keras membuat setengah dari jalan pejalan kaki menjadi tenang. Orang-orang yang tidak menyadari situasi telah menjatuhkan rahang mereka dan sedikit tertegun. Kamu, beraninya kau menamparku. Wyatt benar-benar tertegun setelah tamparan itu. Dia benar-benar tidak bisa bereaksi terhadap situasi. Setelah beberapa saat, dia berbalik dan pergi. Hari ini bukan harinya, dia ditampar kemanapun dia pergi dan itu memalukan. Cecilia Zakari, yang berada di sampingnya, juga terkejut. Dia jelas tidak berharap Yvonne menjadi begitu agresif. Dia tanpa sadar mengambil langkah ke belakang dan memasang ekspresi khawatir di wajahnya sebelum berkata, Wyatt, apa, kau baik-baik saja? Setelah itu, dia memelototi Yvonne. Kamu, apakah Anda berpikir bahwa Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan dengan wajah cantik Anda? Apakah Anda berpikir bahwa Anda hanya dapat menamparkan orang lain? Up 108. Yvonne Xavier terlalu malas untuk melirik Cecilia Zakari. Sebaliknya, dia memelototi Wyatt Johnson dengan dingin dan berkata, siapa yang peduli jika aku memukulmu? Seorang pelayan restoran hanya membual di depan saya. Mulutmu kotor seperti toilet, siapa yang harus aku pukul jika bukan kamu? Pada saat ini, Yvonne sudah kembali ke temperamennya yang dingin. Itu hanya membuatnya melirik dan kalimat untuk menakuti Wyatt. Rahang kerumunan jatuh kagum. Sial, temperamen gadis cantik ini panas. Dia benar-benar dewi saya suka kepribadian ini secara maksimal. Orang normal tidak layak untuk wanita seperti dia. Orang-orang seperti kita hanya bisa memimpikannya. Banyak dari mereka mulai bergumam, tetapi mereka tidak berani mengatakannya dengan keras. Jelas, mereka takut bahwa Yvonne akan melemparkan tamparan jika dia mendengar mereka dan mereka tidak akan memiliki hak untuk berdebat. Kemudian, ketika tidak ada yang memperhatikan, Yvonne melirik Harvey York, yang bersandar pada Ferrari. Dia hanya merasa sedikit lega saat melihat sudut bibir Harvey melengkung ke atas dan tersenyum memuji. Kamu anak nakal sombong, siapa yang peduli jika aku pergi berbelanja dengan temanku? Lonceng yang retak tidak pernah bisa berbunyi dengan baik.
Jika aku mendengar satu omong kosong lagi darimu, aku akan merobek mulutmu hari ini. Yvonne melanjutkan tegurannya. Wyatt menutupi wajahnya. Pada saat ini, dia sudah kembali ke akal sehatnya dan merasakan sensasi terbakar di wajahnya. Matanya hampir bisa menyemburkan api. Dia memelototi Harvey dan Yvonne dengan keras dan berkata, "Oke, oke, oke. Kalian berdua adalah pengganggu besar, Apakah Anda berpikir bahwa saya tidak merencanakan apapun untuk Anda? Tunggu saja." Setelah dia menyelesaikan kalimatnya, Wyatt mengeluarkan teleponnya dan dengan cepat memutar nomor. Dia kemudian berkata sambil mengoleskan mentega, "Tuan Lewis, saya punya beberapa masalah di sini, seseorang membual di sekitar sini, mengapa Anda tidak datang dan membantu?" "Oke, oke." Setelah dia mengakhiri panggilan, Wyatt menunjuk Harvey dengan arogan dan menegur, "Kamu anak nakal, apakah kamu tahu siapa Tuan Lewis?" "Ya, Zain Lewis, orang yang hampir mematahkan kakimu. Jika Anda tidak begitu beruntung sore ini, Anda akan lumpuh sekarang. Bagaimana Anda memiliki kesempatan untuk menyombongkan diri di depan saya? Jika dia tidak mengajari kalian berdua pelajaran nanti, aku akan berlutut di depanmu." Pada saat ini, Wyatt memiliki ekspresi mendominasi di wajahnya. Sore ini, dia awalnya melarikan diri, tetapi Zain secara pribadi memanggilnya tanpa alasan khusus. Dia bahkan mengatakan sesuatu tentang dia berharap untuk berteman dengannya dan memintanya untuk mencarinya ketika sesuatu terjadi. Wyatt tidak bisa meminta sesuatu yang lebih dari orang hebat seperti Zain untuk berteman dengannya. Namun, dia tidak menyangka bahwa hubungan ini akan berguna begitu cepat. Tidak lama setelah panggilan berakhir, lebih dari 10 penjaga keamanan pusat perbelanjaan mendorong kerumunan pergi dan berjalan ke arah mereka. Di belakang penjaga keamanan adalah Zain yang baru saja membalut lengan kirinya. Zain masih memiliki rasa sakit yang luar biasa di lengannya sampai sekarang. Dia bahkan mengalami kesulitan dalam membuka matanya, ditambah lagi, pandangannya samar sehingga dia tidak bisa melihat siapa yang ada di depannya dengan jelas. Awalnya, dia tidak pernah benar-benar peduli dengan Wyatt, tetapi dia telah mengacaukan Harvey di sore hari. Dia mendengar bahwa Wyatt yang memesan kamar pribadi, itu sebabnya dia sengaja berteman dengan Wyatt. Tujuannya adalah untuk melihat apakah dia dapat membangun kembali koneksi dengan Harvey melalui Wyatt. Oleh karena itu, karena Wyatt memiliki beberapa masalah, dia segera datang untuk mendukungnya meskipun dia baru saja keluar dari rumah sakit. "Little Wyatt, siapa yang membual di depanmu? Apakah dia tidak tahu bahwa Anda berada di bawah dukungan Zain Lewis? Katakan saja, haruskah kita membuat mereka berlutut, atau membuat mereka menjadi lumpuh?" Zain menyipitkan mata sambil tertawa dingin dan berkata, "Karena saya akan melakukan bantuan khusus, saya pasti berusaha sekuat tenaga." Wyatt tersenyum dan menatap Yvonne dengan dingin sebelum berkata, "Keren, aku memberitahumu sekali lagi, kamu tidak akan mendapatkan manfaat apapun jika kamu mengikuti orang malang yang tidak berguna. Minta maaf padaku dengan patuh, dan aku akan membiarkanmu pergi. Tapi aku bersiap untuk membuat pria itu berlutut dan merendahkan diri. Ada cewek cantik. Hoti, apakah Anda ingin bermain dengan saya? Jangan repot-repot tinggal dengan gigolo itu lagi." Zain tersenyum lembut dan berkata. Yvonne selalu mengenakan jas sebagai seragamnya dan rambutnya diikat ekor kuda. Malam ini, dia mengenakan atasan jaket kulit dan membiarkan rambutnya menempel di pundaknya. Dia terlihat sangat berbeda dari penampilannya yang biasa, jadi Zain tidak bisa mengenalinya pada saat itu. Harvey bersandar pada Ferrari dan tersenyum diam-diam. Dia terdiam saat itu. Apakah Zain tahu bagaimana mengeja kata "mati"? Atau apakah dia yang beruntung? Dia sudah membiarkannya pergi di sore hari, dan sekarang dia di sini melompat-lompat sekali lagi. Baiklah, meskipun ini seharusnya salah Wyatt, Zain benar-benar tidak beruntung. Sementara itu, Yvonne juga memandang Zain dengan acuh tak acuh. Biasanya, bocah ini bahkan tidak berani mengangkat kepalanya di depannya. Namun, dia sangat kurang ajar malam ini, dia mencoba membuat dirinya terbunuh.
Apa kau tidak mendengar apa yang aku katakan, bajingan? Hei, jangan berpikir bahwa Anda bisa pamer hanya karena Anda mengendarai supercar. Saya memberitahu Anda, jumlah wanita kaya yang saya pacari lebih dari yang Anda tahu. Melihat ekspresi acuh tak acuh Yvonne, Zain menyipitkan matanya dan berjalan ke depan. Para penjaga keamanan itu semua tahu karakternya, mereka langsung menyebar dan berdiri ke segala arah. Hahaha. Mari kita lihat apakah Anda masih bisa menyombongkan diri. Wyatt tertawa terbahak-bahak. Bagaimana mungkin Harvey masih cukup berani untuk merebut istrinya? Zain akan mengajarinya arti kata, mati. Bab 109. Hei, apakah kamu tidak mendengar apa yang aku katakan? Pada kesempatan biasa, saya akan meluangkan waktu untuk bermain dengan Anda, tetapi hari ini saya dalam suasana hati yang buruk. Zain Lewis menyipitkan matanya. Dia samar-samar bisa melihat tubuh panas Yvonne Xavier dan wajah tanpa cacat. Meskipun dia merasa bahwa dia tampak akrab, dia tidak terlalu peduli tentang hal itu. Wyatt Johnson yang berada di belakangnya tertawa arogan, membungkuk bola balik. Mendengar tawanya, Zain menyipitkan matanya dan melihat sosok buram yang bersandar di mobil tidak jauh. Dia tertawa sinis dan berkata, Wyatt, bagaimana Anda ingin berurusan dengan bocah itu? Wyatt masih melihat tampilan acuh tak acuh Harvey York, kemarahan melonjak melalui hatinya seketika. Dia memelototi Harvey dan berkata dengan dingin, kami adalah orang-orang beradab. Mari kita beradab hari ini. Biarkan saja dia berlutut, merendahkan diri beberapa kali, dan memanggil saya guru untuk beberapa kali lagi. Hei bocah, apakah kamu mendengarnya? Berlutut sendiri, atau yang lain, Zain membuat gerakan dengan tangannya yang tidak terluka. Dalam sekejap, para penjaga keamanan itu mengeluarkan tongkat mereka dari pinggang mereka. Masing-masing dan setiap orang dari mereka memiliki wajah mereka gelap. Semua penjaga keamanan ini berada di bawah sayapnya. Karena masalah Harvey di sore hari, dia sengaja mengubah seluruh penjaga. Dia tidak beruntung karena tidak ada penjaga baru yang mengenal Harvey. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana, jika Anda berlutut dengan patuh, mengakui kesalahan Anda dan memanggilnya Tuan, Anda dapat pergi dengan selamat. Zain menyeringai. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena terlalu kasar. Pada saat ini, Wyatt tidak tahan lagi. Dia mengeluarkan teleponnya dan berjalan 2 langkah ke depan. Begitu Harvey berlutut, dia akan merekamnya. Cecilia Zachary sedikit mengerutkan kening. Dia tidak mengharapkan hal-hal berkembang sedemikian rupa, tetapi dia selalu membenci Harvey, jadi saat ini dia tidak punya niat untuk menghentikannya. Selain itu, bocah itu, Harvey, masih menemukan seorang wanita kaya. Terlebih lagi, dia merasa bahwa dia tidak layak untuk Mandy Zimmer. Dia merasa seperti membunuh Harvey saat ini. Tuan Lewis merajalela di daerah ini, meskipun wanita cantik ini mengancam, dia mungkin mendapatkan ujung tongkat yang pendek. Gigolo itu tidak bisa hidup bahagia mulai sekarang, saya khawatir malam ini wanita cantik ini akan melakukannya. Banyak penonton bergosip diam-diam. Wyatt adalah kepala daerah ini. Bahkan jika hal-hal telah berubah, karakternya masih berpengaruh. Pada saat ini, banyak orang mulai khawatir tentang Yvonne. Adapun Harvey, selain beberapa gadis yang sedikit mengkhawatirkannya, yang lain adalah monster bermata hijau dan tidak sabar untuk melihat sesuatu terjadi padanya, bagaimana mereka bisa repot-repot mengkhawatirkannya. Haha, dengan menyaksikan lelucon ini, Harvey akhirnya tertawa. Dia terlalu malas untuk melirik Zain dan Wyatt. Sebaliknya, dia berjalan ke sisi Yvonne dan berkata dengan lembut, apakah ini orang-orangmu? Sekarang saya mulai meragukan selera Anda. Yvonne awalnya memiliki ekspresi dingin sedingin es di wajahnya. Keringat dingin di dahinya muncul. Adapun Zain yang mengancam, tubuhnya berubah menjadi jeli dan hampir berlutut. Suara ini. Bagaimana bisa suara ini? Bahkan jika dia berubah menjadi abu, bahkan jika dia meninggal, dia tidak akan pernah melupakan suara ini. Karena pemilik suara ini adalah sumber mimpi buruknya.
Zain Lewis, kamu benar-benar sesuatu, bukan? Apa kau baru saja menggodaku? Yvonne mengatupkan gigi putihnya. Detik berikutnya, dia melangkah maju dengan kakinya yang panjang. Mendera. Tendangan itu mendarat di wajah Zain Lewis. Itu adalah tendangan yang indah dan semua orang terpesona olehnya. Zain terlempar ke udara seketika. Dia berputar beberapa putaran di udara sebelum dia menabrak petak bunga di pinggir jalan. Dengan menyaksikan adegan ini, semua orang tercengang. Bahkan penjaga keamanan itu tercengang. Tidak lama kemudian, terengah-engah terdengar terus-menerus. Wanita cantik ini luar biasa. Dilihat dari keterampilannya, dia setidaknya harus memiliki sabuk hitam di taekwondo, kan? Setelah tertegun sejenak, para penjaga keamanan itu kemudian bergegas ke arahnya dengan ganas satu per satu. Mereka tidak punya pilihan karena bos mereka dipukuli, mereka tidak mungkin hanya berdiri di sana dan menonton. Berhenti. Semuanya berhenti. Meskipun Zain sudah memuntahkan gigi yang patah, dia hampir ketakutan setengah mati. Ketika Yvonne Xavier membuka mulutnya, dia akhirnya mengenali wanita yang akrab dan cantik ini. Sekretaris CEO perusahaan York. Dia adalah orang hebat yang akan dia jilati sepatunya pada kesempatan biasa. Memukulinya. Lelucon internasional apa ini? Apakah dia ingin membuat dirinya terbunuh? Saat berikutnya, dia tersandung ketika mencoba berdiri dan dengan cepat berjalan ke sisi Wyatt Johnson. Dia memberinya tamparan keras di wajah Wyatt ketika Wyatt masih shock dengan semua yang telah terjadi. Pukul. Tamparan ini benar-benar menghabiskan seluruh energinya. Wyatt melemparkan diri dalam keadaan linglung. Dia dalam keadaan bingung karena kekuatan semata-mata dampak. Tuan Lewis. Wyatt hampir menangis. Tuan Lewis, Harvey York, menantu yang menumpang, yang membawa wanita ini untuk mengacaukan saya, mengapa Anda menamparkan saya? Pukul. Zain melemparkan tamparan keras lain di wajahnya. Dia berteriak, apa yang salah dengan menantu yang menumpang? Apakah menantu yang menumpang mengacaukan Anda atau membuat Anda kesal? Kau hanya pelayan restoran dan kau sombong di sini, kau pikir kau siapa? Jika bukan karena ayahmu, kau akan dipukuli sampai mati selama 800 kali.